Kembali dengan saya Pendeta Semituan. Saya membahas topik yang menarik, pedofil dalam Alkitab. Ishak menikahi Ribka berumur 3 tahun. Yusuf 90 tahun menikahi Maria 12 tahun. Logika guru gembul. Kita berdoa dulu. Tuhan, pimpin kami dalam kami belajar akan firman Tuhan dan mampukan kami dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan mengenai iman kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Video ini adalah sebuah tanggapan saya terhadap seorang yang menjuluki dirinya guru gembul, yang dalam videonya dia menanggapi tuduhan terhadap Nabi Muhammad bahwa Muhammad adalah seorang pedofil. Dan memang tuduhan itu ada dasarnya hadis-hadis yang sahih menceritakan bahwa Muhammad menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun dan tidur dengannya atau berhubungan seksual dengan Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun dan saat itu Muhammad berumur 50 tahun ke atas. Dan sang guru gembul memberikan tanggapan terhadap tuduhan-tuduhan tersebut. Saya tidak tertarik membahas tentang tuduhan pedofil terhadap Muhammad, namun saya terusik akan 3 poin yang diajukan atau yang diberikan sebagai alasan untuk menanggapi tuduhan pedofil terhadap Muhammad. Yang pertama, sang guru gembul mengatakan bahwa ketika zaman dahulu ada hal yang lumrah, hal yang biasa ketika perempuan itu dinikahi di bawah umur. Itu hal yang biasa dan itu bukan hal yang salah atau melawan tradisi. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Ribka sendiri ketika dinikahi oleh Ishak itu Ribka berumur 3 tahun. Dan yang ketiga, dia mengatakan bahwa Maria itu dinikahi oleh Yusuf ketika Maria umur 12 tahun dan Yusuf berumur 90 tahun. Nah, itu yang mengusik saya sehingga saya memberikan tanggapan terhadap sang guru gembul ini. Saya membagi tanggapan saya ini dalam 2 video. Part yang pertama saya akan bahas tentang sejarah atau tradisi pernikahan pada zaman kuno. Kemudian yang kedua saya akan membahas tentang Ribka. Dan kemudian nanti part yang kedua, video yang kedua akan saya bahas mengenai Maria dan Yusuf, karena ini ada hubungan dengan kitab-kitab apokrif. Poin yang pertama yaitu mengenai tradisi zaman dulu, zaman kuno mengenai acuan pernikahan. Jadi sumber utama saya yaitu dari World History Encyclopedia dan juga ada buku ensiklopedia Perjanjian Baru, dan saya juga membandingkan dengan apa yang dituliskan oleh Alkitab. Saya dapatkan bahwa baik itu Mesir kuno, kemudian Romawi kuno, Yunani kuno, kemudian daerah Mesopotamia, daerah Palestina, sebenarnya memiliki kemiripan bahwa seorang wanita itu akan dinikahi ketika sudah melewati masa pubertas. Dan pubertas itu ditandai dengan seorang wanita masuk masa menstruasi ya. Nah, jadi semuanya memiliki standar yang sama. Sudah masuk masa pubertas. Biasa laki-laki itu dinikahkan antara umur 15 sampai 25 atau 30 tahun. Wanita itu antara 12 sampai 18 tahun. Kemudian khusus di daerah Sparta, daerah Yunani, daerah militer, perempuan itu dinikahi umur 18 atau 20 tahun. Nah, jadi jelas sekali zaman kuno itu sudah punya tradisi dan mereka punya standar bahwa wanita harus masuk masa pubertas. Makanya saya kurang tahu guru gembul dia dapat data dari mana. Silakan membandingkan dengan pendapat saya. Hippocrates, seorang dokter dari Yunani antara 470 sampai 360 sebelum Masehi, dia memberikan pembagian usia berdasarkan 7 tahun.
0 sampai 7 tahun disebut anak kecil, 7 sampai 14 tahun disebut masa anak-anak, 14 tahun sampai 21 disebut masa remaja, 21 tahun sampai 28 tahun disebut orang muda, 28 tahun sampai 49 tahun. 2 kali 7 ya, itu disebut orang dewasa. Kemudian 49 sampai 56 tahun disebut orang berumur. Kemudian 56 tahun ke atas disebut orang tua. Dan pernikahan itu biasa dilakukan pada masa remaja, 14 sampai 21 tahun. Jadi standarnya adalah masa pubertas pernikahan dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai Ribka atau Rebeka yang katanya dinikahi Ishak umur 3 tahun. Wow, aduh, saya kurang tahu datanya juga dari mana, apakah dari Quran atau dari mana dia dapat. Tapi yang jelas bahwa Kejadian pasal 24 di Alkitab saya itu menjelaskan tentang Ribka, terutama dalam ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 itu digambarkan tentang Ribka itu dia anak umur 3 tahun atau dia seorang gadis ya. Ini cerita dimulai dari Eliezer, hamba dari Abraham yang diminta Abraham untuk mencari seorang istri, tapi di daerah Mesopotamia, di Haran, di saudaranya Abraham yaitu Betuel. Jadi dia harus pergi ke sana, dan sampai di sana Eliezer dia di pinggiran kota, dia berdoa supaya Tuhan membuat perjalanannya itu berhasil. Dan ketika dia belum selesai berdoa, tiba-tiba datang seorang gadis yaitu Ribka mengambil air. Ceritanya begini dalam ayat 16 sampai ayat 21. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Gadis ya, seorang perawan, ditekankan lagi, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyung itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangkannya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Ribka bukan seorang anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun mana yang dibiarkan sama orang tua pergi dari rumah untuk ambil air di sumur yang cukup jauh, bawa buyung. Kemudian anak usia mana yang usia 3 tahun mana yang bisa berkomunikasi dengan orang luar itu dengan baik. Ribka ini dia setelah memberi minum ke Eliezer, dia juga memberi minum kepada onta-onta. Dan onta itu kalau dia minum, berdasarkan data yang saya dapat, itu bisa mencapai 100 liter satu ekor itu. Taruhlah misalnya onta itu minum 50 liter. Dan di pasal 24 kejadian ini, si Eliezer dia membawa 10 onta. 10 kali 50 berarti 500 liter. Jadi Ribka harus pergi tuangin, timba lagi tuangin, kesana kemari. Anak kecil mana yang bisa melakukan itu? Dan coba pikir, setelah Ribka nanti dibawa oleh Eliezer bertemu dengan Abraham, kalau misalnya Ribka umur 3 tahun, apa kata Abraham? Hei Eliezer, kau ini saya suruh kau cari istri, bukan cari anak-anak. Nah, jadi ini saya bilang ini logika miring dari sang guru gembul. Jadi sekali lagi bahwa secara historis latar belakang tadi saya sudah jelaskan bahwa pandangan bahwa menikah perempuan di bawah umur itu hal yang biasa, menurut saya itu tidak biasa. Karena sudah jelas tadi ya bahwa masa pubertas adalah standar pernikahan bagi seorang wanita. Dan kemudian Ribka itu
bukan anak umur 3 tahun. Dia wanita, gadis, mungkin dia sedang dalam masa remaja sekitar antara 14 tahun sampai 18 tahun atau 20 tahun. Jadi logika guru gembul ini menurut saya logika yang salah. Dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, ini mau mengatakan bahwa tidak ada kasus pedofil di dalam cerita tentang pernikahan Ishak dan Ribka. Dan itu tidak bisa dipakai dan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan-tindakan berhubungan dengan pedofil. Jadi Ishak menikah dengan Ribka dan Ribka itu sudah cukup umur untuk dinikahi. Dan apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa peristiwa Ribka menikah dengan Ishak itu adalah sebuah peristiwa iman. Iman dari Abraham, iman dari Eliezer. Bagaimana kedua hamba Tuhan ini, mereka percaya bahwa Tuhan yang akan mengarahkan, Tuhan akan menuntun, sehingga Eliezer akan menemukan istri bagi Ishak, istri yang tepat. Dan ini menjadi pengajaran buat kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan, mari memohon kepada Tuhan, mengharap akan anugerahnya, dan percaya bahwa Dia akan menuntun kita kepada keberhasilan. Dan yang kedua, sebagai orang percaya, ingat bahwa kita harus berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, tantangan-tantangan, pernyataan yang miring tentang iman kita. Mari kita belajar, kita menyatakan pandangan kita, iman kita dengan cara yang sopan, cara yang baik, cara yang hormat, cara yang tetap respect terhadap mereka yang mempertanyakan iman kita, namun dengan argumen yang baik, argumen yang tepat, dan kita mempersiapkan diri dengan baik. Dan percaya, tetap berpegang pada firman Tuhan. Alkitab dari zaman ke zaman telah menunjukkan bahwa Dia unggul, Dia kokoh. Mengapa? Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang berotoritas. Mari tetap belajar akan firman Tuhan, dan mari muliakan Tuhan di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. I love to tell the story